terpercaya. Lomba Cerdas Cermat meriahkan Hari Pendidikan. Buruh sampaikan aspirasi lewat jalan sehat. Puncak ketinggian tawarkan wisata alam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, meriahkan Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kota Sorong gelar Lomba Cerdas Cermat. Lomba ini antusias diikuti oleh para siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Lomba ini bertujuan untuk tingkatkan potensi dan wawasan siswa-siswi. Sebanyak 120 siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah adu gagasan dalam Lomba Cerdas Cermat tingkat Kota Sorong di Aula Lambert Jitmau. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka Hari Pendidikan Nasional bertujuan untuk memotivasi para siswa dalam meningkatkan minat bakat dan prestasi dalam bidang akademik. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, turut membacakan soal bagi para peserta dan memberikan apresiasi bagi peserta yang mampu menjawab. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita sayang kepada generasi kita. Ya, kita sayang kepada generasi kita. Kita punya banyak mobil, kita punya banyak, ya, punya rumah banyak, punya uang banyak, tapi tidak ada nilainya. Tapi yang kita titipkan adalah pendidikan yang baik untuk anak-anak. Kita siapkan mereka. Sementara itu, salah satu regu yang turut berpartisipasi dalam Lomba Cerdas Cermat kali ini bilang mereka sangat senang karena mendapatkan pengalaman baru dan menambah wawasan. Pastinya sangat senang karena bisa jadi perwakilan dari SD. Terus sangat senang karena pelajarannya juga yang kita bahas sih sangat seru. Terus sangat Terus belajar apa saja sebelum memulai lomba tadi? dari tadi sebelumnya sudah belajar kisi-kisi yang sudah dikasih sama ibu guru. Contohnya tuh kayak lembaga-lembaga eksekutif, terus matematika sama Pak Guru sama bahasa Indonesia. Diharapkan para peserta yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat ini dapat berkompetisi secara sportif dan edukatif. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menetapkan SMA Averos di Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai sekolah unggulan transformasi Garuda. Hal ini dikarenakan SMA Averos merupakan salah satu sekolah unggulan sains terbaik. Berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy membawa hadiah bagi para siswa SMA Averos karena terpilih menjadi sekolah unggulan transformasi Garuda. Sekolah unggul Garuda dicetuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia. Ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan sekolah di daerah, agar para siswanya bisa bersaing secara global pada pendidikan tinggi di universitas terbaik di dunia. Nah, inilah
yang namanya Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Jadi mentransformasi sekolah yang sudah ada. Salah satunya dari 12 yang sudah terseleksi untuk tahun ini adalah SMA Averos. Dan SMA Averos inilah yang kita kunjungi pertama. Jadi di Papua, di tanah Papua, kita memberikan kunjungan pertama kepada Sekolah Unggul Garuda Transformasi di Averos. Bagian ketiga adalah memberikan beasiswa Garuda. Jadi sejak saat ini kami akan bekerja sama. Ini bukan program yang melulu memberikan pendanaan, tetapi adalah program bekerja sama. Bagaimana Kemdikti-Saintek bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada untuk melakukan pembinaan siswa-siswinya bisa bersaing secara global. Program ini juga tentunya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat agar dapat berjalan baik. Pemerintah berharap putra-putri asli Papua yang ada di 5 kabupaten dan 1 kota bisa merasakan dampak dari program Sekolah Transformasi Garuda. Selain mengunjungi sekolah sains, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga mengunjungi sejumlah perguruan tinggi untuk mengajak perguruan tinggi menjadi bagian penting dari sekolah unggulan Garuda. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Mengenalkan kitab suci sejak dini kepada anak-anak, Gereja Katolik Paroki Emmaus Sorong menggelar lomba tutur kitab suci khusus bagi anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini disambut antusias oleh anak-anak dengan bercerita sesuai versi mereka. Beginilah keseruan anak-anak di Paroki Emmaus Sorong dalam bertutur kitab suci. Mereka menceritakan isi dalam kitab suci sesuai dengan gaya dan cara yang unik, sehingga menarik perhatian umat yang turut menyaksikan. Lomba tutur kitab suci ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Paroki Emmaus yang ke-40. Dengan tujuan lomba ini dapat mengenalkan anak-anak tentang kitab suci yang ceritanya menarik bukan saja untuk orang dewasa, melainkan juga untuk anak-anak. Dan khususnya untuk lomba tutur kitab suci ini supaya khususnya kepada anak-anak, supaya mereka lebih mengenal kitab suci dan membawakan dalam versinya mereka, supaya mengajak mereka juga mengenal bahwa cerita-cerita dalam kitab suci semua menarik untuk dibahas, bukan saja untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. Makanya kami membuat lomba-lomba pada hari ini. Selain lomba tutur kitab suci, panitia juga melaksanakan lomba baca Alkitab, menyanyikan mazmur dan paduan suara serta lomba lainnya. Dengan harapan kedepannya ada regenerasi di dalam lingkungan gereja. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Buruh sampaikan aspirasi lewat jalan sehat. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Eci Dias di Kompas Sorong. Saudara, puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Papua Barat melaksanakan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2025. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan karyawan dari berbagai dunia usaha pada Kamis pagi ini mengambil start dari depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari. Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Papua Barat meminta perhatian serius dari pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Sejauh ini SBSI Papua Barat sudah menanggapi banyak puluhan dari para pekerja, baik soal kesejahteraan hingga isu PHK. Dari pengamatan ini, beberapa dunia usaha sebagai pemberi kerja, masalah yang dihadapi adalah manajemen perusahaan yang belum kurang maksimal, berdampak pada kesejahteraan buruh. Mereka berencana akan membuka posko pengaduan bagi para pekerja. Kita minta pemerintah dapat memperhatikan para buruh
yang ada di perusahaan maupun yang di luar daripada perusahaan. Rupanya kami akan membuka posko pengaduan kepada seluruh pekerja atau buruh yang ada di Papua Barat. Pada momentum Hari Buruh Internasional tahun 2025, SBSI Papua Barat berharap pemilik perusahaan tidak melakukan pemecatan atau PHK terhadap karyawan. Selain itu juga memperhatikan kesejahteraan pekerja. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Kejaksaan Negeri Merauke menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Maria Fatima Kelapa 5 Merauke tahap 2 tahun anggaran 2023. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 4,82 miliar rupiah berdasarkan hasil audit BPKP Papua. Penetapan dilakukan pada Selasa 29 April 2025 setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan ekspos perkara yang menyimpulkan adanya alat bukti yang cukup. Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial MYA selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, kemudian PWT selaku direktur CV, dan VN alias A sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari perusahaan tersebut. Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Santa Maria Kelapa 5 Kabupaten Merauke tahun anggaran 2023 pada Dinas PUPR Kabupaten Merauke. Jadi hari ini kami telah menetapkan tersangka 3 orang yang inisial adalah MYA selaku PPK, kemudian PWT selaku direktur dari CV Wako, kemudian tersangka VN alias A selaku pemilik manfaat daripada CV Wako. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Merauke. Kasus ini bermula dari alokasi anggaran sebesar 9,27 miliar pada tahun 2023 yang digelontorkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Merauke untuk pembangunan Gereja Santa Maria Fatima tahap 2. Namun dalam pelaksanaannya, MYA diduga lalai menjalankan tugas sebagai PPK, mulai dari penetapan kontrak, penyusunan harga perkiraan sendiri, hingga pengendalian kontrak dan pembayaran pekerjaan. Sementara itu PWT selaku Direktur Penyedia Jasa tidak menjalankan kewajibannya terkait mutu, volume, dan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan VN alias A disebut mengendalikan seluruh transaksi dan menikmati keuntungan meskipun bukan secara hukum pemilik perusahaan. Akibat perbuatan ketiganya, negara mengalami kerugian sebesar 4,82 miliar berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Papua. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Kita beralih ke Gorontalo, Saudara. Dinas Perhubungan bakal menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah di sejumlah jalan kota Gorontalo untuk mengurangi dan mengantisipasi kemacetan. Pelaksanaan sistem satu arah ini akan diuji coba selama 3 bulan sejak 1 Mei 2025 guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Gorontalo akan menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah di beberapa ruas jalan. Penerapan satu arah ini pun sebagai upaya untuk mengurai dan mengantisipasi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas lalu lintas di pusat kota Gorontalo. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo bilang, uji coba penerapan sistem satu arah ini akan dilakukan selama 3 bulan, yakni sejak 1 Mei 2025. Dalam uji coba ini, pemerintah Kota Gorontalo akan berkolaborasi bersama jajaran lalu lintas Polresta Gorontalo Kota. Namun dalam uji coba ini, pemerintah maupun kepolisian belum menerapkan penindakan bagi pelanggar. Jadi untuk satu arah untuk Nani Wartabun ini kita mulai dari
UNG mengarah ke selatan sampai dengan di bundaran Uluwandolo Indah, Patung Uluwandolo Indah. Tapi rangkaiannya itu dari Aryo Katili, belok kanan JDS, belok kanan ke Jalan Nani Wartabone, dan belok kanan lagi ke Jalan Agus Salim. Itu nanti keluarnya di arah Agus Salim. Itu perencanaan satu arah kita nanti. Rencananya penerapan satu arah ini diharapkan dapat berjalan lancar dan diterima di kalangan masyarakat atau pengendara. Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh masyarakat dan instansi terkait dapat mendukung dan bersama-sama menerapkan sistem satu arah. Tim Liputan Kompas TV, Kota Gorontalo. Puncak ketinggian tawarkan wisata alam. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias di Kompas Sorong. Saudara, di Sorong tidak hanya pemandangan pantai saja yang menjadi objek wisata, namun dengan kreativitas masyarakat setempat mengubah kebun jadi tempat wisata dari puncak ketinggian. Dan berikut liputannya. Ya saudara, saat ini saya berada di salah satu tempat santai anak Sorong. Tempat ini menjadi salah satu pilihan Anda untuk melihat kota Sorong dari ketinggian. Seperti apa tempatnya? Ayo ikuti saya. Inilah salah satu destinasi wisata di distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya yang mulai viral baru-baru ini. Awalnya tempat ini hanyalah kebun milik warga setempat. Namun karena menawarkan pemandangan laut dan perbukitan, tempat ini disulap menjadi objek wisata yang dinamakan Taman Fight. Taman Fight menawarkan pandangan perbukitan dengan suasana alam yang sejuk dan segar. Dari tempat ini, pengunjung bisa melihat kota Sorong secara keseluruhan. Bahkan pada waktu menjelang sore, pengunjung bisa melihat pemandangan sunset yang indah. Untuk mempercantik foto pengunjung, pemilik tempat wisata menyediakan sejumlah spot yang menarik. Ketika malam, tempat ini akan dipercantik dengan hiasan lampu yang tentunya akan semakin memperindah hasil foto. Pemilik tempat wisata Taman Fight mengaku ide untuk membuat tempat wisata di lokasi tersebut sudah ada sejak tahun 2018. Namun baru terrealisasi saat ini berkat kerja keras dan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya. Maka anak muda bisa bangkit untuk kembangkan kreativitas yang dimiliki. Dulu di sini buat kebun, kasbi, keladi, ada banyak masyarakat juga yang berkebun di sepanjang gunung ini. Jadi karena sudah seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, terus saya juga melihat bahwa ini potensi sekali karena di tempatnya juga strategis, view bisa ke laut, ke bukit.
Sementara itu, pengunjung yang datang mengaku senang karena sangat jarang ada tempat wisata seperti ini di Kota Sorong. Selain itu, harga masuk juga sangat murah dan terjangkau, yaitu hanya Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak kecil. Menurut saya tempat ini sangat indah ya, terus sejuk juga, dan terutama yang paling bagus dari tempat ini tuh sunset sih. Kalau menurut saya, karena sunsetnya indah sekali kalau sudah saat-saat sore, jadi membuat pemandangan semakin indah lagi. Bagi Anda yang akan berkunjung ke wisata Bahari Raja Ampat, bisa mampir di objek wisata Distrik Sorong Kota untuk menikmati pemandangan Kota Sorong dari ketinggian. Nah saudara, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari tempat wisata untuk bersuah foto, saya sarankan untuk datang berkunjung di Taman Fight Kota Sorong. Ejedias, Flora Barlayeri, Farli Leso, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ejedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.